Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Sabtu 16 November 2024, bertepatan dengan hari ke-12 dari Jumada Al-Ula 1446 Hijriah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini Allah mengumpulkan kita di Masjid Imam Asy-Syafi'i di Lubuk Linggau, yang mana kita mengisi kajian yang ketiga dari kajian yang biasa dijadwalkan oleh para pengurus dari kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, hafizahumullah. Maka pada kesempatan pertemuan yang ketiga ini kita akan memberikan pembahasan dari Fakultas Akidah dari kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana pembahasan ini berupa syair, yang mana syair ini akhirannya adalah lam, maka dinamakan kitab ini oleh para ulama ahli sunnah dengan Lamiyah Syekhul Islam. Maknanya adalah pantun atau puisi yang berisikan akidah yang disusun dengan sistem pantun akhirannya lam. Maka kitab itu bisa dibagikan, dan alhamdulillah semua ikhwah sudah mempunyai nuskah dari fotokopian kitab tersebut. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan, tentunya setelah kita mengetahui kitab yang akan kita pelajari, maka konten kitab ini berisi tentang akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan pembahasan fikih, bukan pembahasan tafsir, bukan pembahasan ilmu hadis, tetapi ilmu akidah. Adapun penulis dari kitab Lamiyah Syekhul Islam ma'ruf, dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang namanya adalah Ahmad Ibnu Abdul Halim. Ahmad Ibnu Abdul Halim yang masyhur dengan Ibnu Taimiyah. Adapun nisbah kepada Ibnu Taimiyah dari mana? Dari kakeknya yang bernama Muhammad, maka ibu dari kakek tersebut bernama Taimiyah. Dan ibunya dari kakek yang ketiga ini, Taimiyah, yang mana dia adalah seorang perempuan yang masyhur di zamannya sebagai penceramah dari perempuan. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang bernama Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibni Abdissalam Ibni Abdillah bin Abil Qasim Ibni Muhammad Ibnu Taimiyah, maka dinisbatkan Ibnu Taimiyah kepada ibu dari kakeknya Muhammad, yang mana dia terkenal di zamannya sebagai perempuan yang bisa memberikan ceramah. Adapun keutamaan dari penulis Imam Ibnu Taimiyah, maka dia seseorang yang hidup di tahun 600 sampai 700 Hijriyah.
Dan Imam Ibn Taimiyah dari keutamaannya, dari semenjak kecil, dari kecerdasannya, dia telah menghafal Al-Quran. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab dari tulisan murid-muridnya seperti Al-Bazzar, Umar Ibn Ali yang merupakan muridnya, dia menulis dari kitab Manaqib Ibn Taimiyah. Maka seorang murid yang mencintai gurunya, dia mengumpulkan dari keutamaan-keutamaan gurunya, dari akhlak, dari ilmu, dan seterusnya, dan mengajarkan kitab-kitab gurunya. Maka dari karya muridnya Umar Ibn Ali, Al-Bazzar, dia menulis keutamaan Imam Ibn Taimiyah. Maka disebutkan oleh beliau, ikhtassa lahu Ibn Taimiyah bi sur'atil hifdz. Maka Allah memberikan kekhususan kepada Ibn Taimiyah sur'atil hifdz wa ibta'in nisyan. Maka dia tidak seperti manusia umumnya. Jika menghafal cepat masuk dan tidak mudah hilang dari hafalannya. Dan ini dari muridnya juga disebutkan dari semenjak kecil beliau memang belajar ilmu-ilmu, mulai dari ilmu hadis, ilmu lughatil arabiyah, dan ilmu-ilmu yang lainnya, dan ditambah kecerdasannya tadi. Maka dikatakan oleh Jamaluddin As-Sarmari, min ajaib man waqa'a fil hifdi ahli zamanihi. Maka dia adalah termasuk orang yang Allah anugerahkan hafalan yang sangat cerdas. Maka Syekhul Islam Ibn Taimiyah Ahmad Ibn Abdul Halim setiap membaca kitab dan dia mutalaah kepada kitab tersebut, maka tidaklah kecuali dia bisa menasakh, menyalin kitab tersebut seakan-akan keluar dari hatinya dan dari pikirannya, sehingga dia bagaikan mesin cetak fotokopi. Jika dia membaca kitab sampai selesai dari halaman pertama sampai terakhir, dia sekarang bisa menulis apa yang dia baca mulai halaman yang pertama sampai yang terakhir, seperti mesin fotokopi. Maka oleh sebab itu, di ma'had kami di pondok pesantren Muqbil Al-Wadi di Darmasraya, kita mulai masuk mempelajari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam, baru pertemuan pertama. Maka kita sebutkan di biodata dan biografi Ahmad Ibn Abdul Halim Ibn Taimiyah ini, bahwa dari penamaan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dari mana diambil? Maka dijawab sendiri oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa, bahwa telah datang kepada kami sekelompok al-qudah. Dan makna al-qudah, orang-orang besar dari hakim-hakim yang memahami ilmu fikih dan yang lainnya. Datang para qudah dari Wasit. Wasit adalah suatu kampung di Irak. Maka Irak yang ma'ruf kota-kotanya itu seperti Baghdad, ibu kota Irak, dan juga Kufah, dan juga Basrah, dan juga ada yang namanya daerah Wasit. Maka mereka para qudah, para hakim dari Wasit, mereka berbondong-bondong datang kepada Syekhul Islam Ibn Taimiyah untuk memintakan suatu rumusan dari akidah ahli sunnah. Maka Syekhul Islam mengatakan, kalau begitu saya akan memberikan kitab-kitab salaf terdahulu. Telah banyak ditulis rumusan manhaj ahli sunnah. Namun mereka meminta la bal min kitabatik. Tidak, tetapi kami menginginkan dari hasil talkhis ataupun summary ataupun conclusion ataupun intisari dari apa yang kamu tulis wahai Syekhul Islam. Maka apa yang dia laksanakan? Thayyib. Maka beliau rahimahullah tidak menyia-nyiakan waktu orang yang datang jauh kepadanya, dan tidak
merasa dirinya juga sebagai seorang yang besar, maka kalau begitu tunggu sebentar, ba'dal asr. Maka ba'dal asr dia menulis dalam secari kertas matan akidah al-wasithiyah yang di pondok kita akan kita pelajari, ataupun antum mungkin pernah melihatnya. Matan al-wasithiyah dia tulis dari hafalannya setelah sholat asar. Selesai, diberikan kepada para qudhah yang bertanya dari wasit. Dari situ dibaca dan dipelajari dan disebarkan. Tersebarlah catatan al-aqidah ini di negara wasit, dan kemudian dicetak berlembar-lembar. Tentunya di zaman mereka walau alam bagaimana percetakan, mungkin ditulis dengan di kopi penulisan di nasab. Maka akhirnya tersebar di Irak dan tersebar di Mesir. Di mana Mesir? Di Eropa, di Afrika. Dan Irak di mana? Di Jaziratul Arab, di atasnya Saudiyah. Maka tersebar kitab tersebut. Nah, lalu kenapa dinamakan Al-Aqidah Al-Wasithiyah? Karena kitab ini terkenal. Ini dari mana? Siapa yang menulis? Kitab ringkasan ini apa namanya? Ya sudahlah, diberikan judul Al-Aqidah Al-Wasithiyah, dari pertanyaan para qadhi dan qudhah dari wasit. Maka ini isinya akidah, maka Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Dan begitupun ini yang kami sebutkan tadi menunjukkan bahwa beliau menghafal dari semua yang apa-apa dia baca, dan dia mutalaah dari kitab-kitab ahli sunnah terdahulu. Dan begitupun di sini syair yang masyhur dengan Lamiyah Syekhul Islam, itu pun zahirnya ada seseorang yang bertanya kepada beliau, dan nanti akan kita bahas. Maka kita tutup biodata dan biografi dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan guru-guru beliau. Maka guru beliau sangatlah banyak. Cukup disebutkan oleh Muhammad Ibni Abdul Hadi sebagai muridnya, Syuyukh Ibni Taimiyah alladzi sami'a minhum aktsar min mi'atai syuyukh, bahwa masyayikh yang Imam Ibnu Taimiyah belajar padanya lebih dari 200 masyayikh. Di antaranya yang paling terkenal Ibnu Asakir yang mempunyai kitab Tarikh Dimashq. Adapun dari murid-muridnya, maka seseorang itu dilihat dari murid-muridnya. Maka beliau dengan ikhlas dan ilmu dan dakwah mencetak murid-murid yang sangat banyak dan terkenal di zaman now. Maka dari murid-murid beliau yang ma'ruf Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dan Imam Ibnul Qayyim ma'ruf kitab-kitabnya yang ada di antara kalian, mulai dari kitab fikih dan mulai dari kitab akidah. Dan begitupun dari murid beliau Imam Ibnu Katsir. Dan Imam Ibnu Katsir yang mana dia mempunyai kitab tafsir. Dan begitupun yang ketiga Muhammad Ibnu Ahmad Ibni Abdul Hadi yang mempunyai kitab Sharimun Munki fi Radd 'alal Bakri. Dan yang keempat dari Imam Al-Mizzi yang mana dia ahli tarikh yang mempunyai kitab Tahdzibul Kamal. Ini termasuk dari muridnya Imam Ibnu Taimiyah. Dan juga Imam Az-Zahabi, seorang ahli tarikh dan ahli hadis yang banyak karya-karyanya dalam ilmu rijal seperti Al-Mizan, Al-I'tidal, dan juga Al-Bidayah wan Nihayah, dan yang lainnya, Tarikhul Islam, dan yang masyhur Syiar A'lam An-Nubala. Kalau tadi Al-Bidayah wan Nihayah kalau karya Ibnu Katsir, maaf. Dan begitupun dari murid-muridnya yang terkenal adalah Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah.
dan juga Muhammad ibnu Muflih, dan juga Umar ibnu Ali al-Bazzar yang tadi menceritakan bagaimana hafalan Imam Ibnu Taimiyah. Maka selesailah dari biodata dan biografi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka sekarang kita akan mengenalkan kepada kalian apa itu kitab yang ada di depan kalian, Lamiyah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maknanya adalah pantun yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sederhana, hanya sekitar 16 bait syair. Yang mana pantun ini dinamakan Lamiyah dikarenakan akhirannya adalah lam. Dan kitab itu ada di tangan kalian. Alhamdulillah, Allah mudahkan bagi kita untuk mencetaknya. Maka bagaimana kalau kita hanya sekedar membacanya agar paham apa yang di dalam syair tersebut? Mau kita baca? Silahkan dilihat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sa'ili an madhabi wa aqidati, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu. Isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, la yansani anhu wa la yatabaddalu. Hubbus sahabati kullihim li madhabun, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Walikullihim qadrun ala wa fadailu, lakinnama siddiqu minhum afdalu. Wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fahuwal karimul munzalu. Wa aqulu qala Allahu jalla jalaluhu wal mustafa al hadi wala ata'awwalu. Wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqalat tirazul awwalu. Wa aruddu uhdataha ila niqaliha au ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu. Qubhan liman nabadal qur'ana wara'ahu wa idastadalla yaqulu qala al-akhtalu. Wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila samai bighairi kaifin yanzilu. Wa uqirru bil mizani wal haudil ladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Wa kada siratu yamuddu fawqa jahannam famuslimun najin wa akharu muhmalu. Wan naru yaslaha asyaqiyyu bihikmatin wa kada taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Walikulli hayyin aqilin fi qabrihi amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Hadza i'tiqadu Syafi'i wa Malikin wa Abi Hanifah thumma Ahmad yunqalu. Fa in ittaba'ta sabilahum famuwaffaqun wa in ibtada'ta fama 'alaika mu'awwalu. Inilah dari syair yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka itulah yang akan kita pelajari mulai dari hari ini. Maka sekarang kita masuk kepada kitab syair tadi. Maka syair ini di nuskhah yang ada sama kalian barakallahu fikum dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ucapan Bismillahirrahmanirrahim di sini tidak sembarangan dinukilkan oleh Syekhul Islam di awal pertama tulisannya, kecuali banyak sekali tendensi dan tujuan. Maka dari tujuannya pertama, tabarukan, mengambil barokah dengan nama-nama Allah Jalla wa'ala. Karena di situ ada Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahimi.
Ada nama Allah dan ada nama sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maka dimulai kitab ini dengan menyebut nama-nama Allah yang mulia, mengambil barokah dari nama-nama Allah yang mulia. Dan yang kedua, iktidaan bil Quran, mengikuti dari Al-Quran, di mana Al-Quran jika antum buka semuanya dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Di semua suratnya kecuali di surat Taubah, maka tidak ada basmalah. Namun di semua surat-surat diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemudian perkara yang ketiga, kalimat Bismillahi, ba di sini i'rabnya adalah al-isti'anah, maknanya meminta bantuan. Ba di sini ba al-isti'anah maknanya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, aku meminta bantuan dalam penulisan kitab ini. Maka di lughatil Arabiyah, di mana seseorang mengatakan misalnya katabtu bil qalami, aku menulis dengan pena, maknanya aku menulis dengan bantuan pena. Maka ba di sini dinamakan ba al-isti'anah, maknanya meminta bantuan. Maka seorang muslim memulai di saat ingin makan bismillah, maknanya dengan menyebut nama Allah dan meminta bantuan kepada Allah. Di saat kita mau belajar sekarang, kita mau menulis faidah, bismillah, maka meminta bantuan dengan ba al-isti'anah. Dan ba al-isti'anah ini contohnya di Al-Quran, di dalam ucapan Allah, fahazamuhum biidnillah. Di surat Al-Baqarah dikisahkan tentang tentara Talut yang dipimpin oleh Nabi Daud alaihissalam, menghancurkan tentara kufar yang besar dari Jalut, yang mana disebutkan di Al-Quran fahazamuhum biidnillah. Maka ba di sini ba al-isti'anah, maknanya kelompok Daud alaihissalam bersama Raja Talut yang sedikit menghancurkan tentara Jalut ataupun Goliat dari kelompok kufar yang besar dan gagah perkasa, hancur. Fahazamuhum, Allah hancurkan mereka. Ba-nya di sini ba al-isti'anah, biidnillah, dengan izin Allah. Maka Bismillahirrahmanirrahim maknanya penulis memulai syair ini dengan ba al-isti'anah, maknanya dia meminta bantuan Allah Jalla wa Ala. Adapun dari pendalilan yang lain kenapa dimulai dengan basmalah penulisan kitab syair ini, jawabnya adalah dikarenakan mengikuti sunnahnya para nabi. Maka dulu dari para nabi, diantaranya Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Muhammad, maka memulai surat dakwah mereka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Maka telah disebutkan di dalam surat An-Naml bahwa Nabi Sulaiman memerintahkan Hudhud di saat dikabari bahwa di sana ada ratu dari negara Sabah, yang mana mereka kelompok kufar menyembah matahari. Maka dikirimlah surat melalui Hudhud untuk melemparkan surat dakwah kepada Ratu Sabah tersebut. Maka disebutkan agar dilemparkan surat dakwah ini. Maka di saat sampai kepada Ratu Sabah, qalat ya ayyuhal mala' inni ulkiya ilayya kitabun karim. Maka wahai para penggawa-penggawa kerajaanku, telah dilemparkan kepadaku surat yang mulia. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Maka tertulis padanya, dia itu dari Sulaiman, Abdullah wa Rasuluh, dan tertulis di atasnya
Bismillahirrahmanirrahim. Maka tulisan Bismillahirrahmanirrahim bukan dimulai dari Nabi Muhammad saja, tetapi Nabi sebelum Nabi Muhammad, yaitu Nabi Sulaiman, dicantumkan oleh Allah di surat An-Naml, dikisahkan bahwa dia dulu mendakwahi, mengirim surat dakwah dan dimulai dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Maka ini alasan Imam Ibn Taimiyah menulis pantunnya Lamiyah Syekhul Islam dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan begitu pun mengikuti sunnah fi'liyah, perbuatan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti di dalam hadis di Sahih Al-Bukhari, hadis nomor 7. Di kitab yang pertama, kitab Bada'il Wahyi, di hadis Sahih Al-Bukhari nomor 7 dikisahkan tentang ini, di mana Nabi memberikan dakwah kepada Heraklius, bahasa Arabnya Hirakl, Azimir Rum, pemimpin dari Romawi. Maka Nabi di saat mulai jaya raya di Madinah, dia menulis surat-surat kepada raja-raja adidaya yang ada di zamannya, mulai kepada Raja Persia dan juga Raja Romawi, yang keduanya negara adidaya di zaman Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad tidak takut. Dia menulis dari dakwah tersebut, tentunya bukan dari tangannya karena dia seseorang yang tidak baca tulis. Maka Abu Sufyan yang meriwayatkan hadis ini karena dia hadir pada saat itu dan masih kafir, bahwa datang penterjemah yang akan menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Romawi. Wallahu alam apakah bahasa Italia sekarang, bahasa Romawi. Yang jelas dibaca oleh penterjemah dan Abu Sufyan mempersaksikan. Maka tertulis di dalam surat itu Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Abdillah wa Rasulih ila Hiraklin Azimir Rum. Poin pendalilannya adalah disebutkan risalah surat dakwah tersebut, di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, kemudian di bawahnya dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya, kepada Heraklius, rajanya orang Romawi. Aslim taslam, yang intinya masuklah kamu kepada Islam, kamu akan selamat dari api neraka. Maka poin pendalilannya di sini penulisan Bismillahirrahmanirrahim yang ditulis oleh Syekhul Islam juga mengikuti sunnah Nabi kita Muhammadin seperti di Sahih Al-Bukhari nomor 7. Dan begitu pun yang terakhir juga mengikuti sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, yang mana telah datang hadis yang muttafaqun alaih dari Anas bin Malik, bahwa Anas mengatakan di zaman Khalifah Abu Bakar setelah meninggalnya Nabi, irtadda man irtadda minal Arab, maka banyak dari Arab yang murtad, keluar dari Islam, terutama di zaman Abu Bakar As-Siddiq, karena mereka memandang zakat itu tidak wajib. Dan selain itu ada fitnah Musailamah Al-Kadzdzab yang mengaku Nabi setelah meninggalnya Nabi Muhammad. Maka pada saat itu Abu Bakar radhiyallahu anhu memproklamirkan, barang siapa man a'ta li Rasulillah inaqan wa lam yu'ti fi zamanina, barang siapa yang dulu di zaman Nabi memberikan zakat dari ternak dan yang lainnya, kemudian di zaman kita dianggap tidak ada zakat lagi, maka demi Allah aku akan memeranginya. Maka akhirnya dikembalikanlah mereka orang-orang yang murtad, namun sebagian kembali dan sebagian tidak kembali. Maka diberitahukan itu adalah rukun Islam, yang mana dia perkara yang harus dipenuhi meskipun di zaman Nabi dan Nabi telah meninggal, maka wajib dipenuhi setelah meninggalnya Nabi di zaman Khalifah Abu Bakar dan seterusnya. Maka poin pendalilannya datanglah dari Bahrain, dan Bahrain masih negara Teluk.
dekat dengan Saudiah di zaman now, maka datang kelompok dari mereka meminta dibuatkan dari aturan-aturan atau hukum-hukum permasalahan zakat. Maka akhirnya ditulis oleh Abu Bakar, dan poin pendalilannya ditulis di Sahih Al-Bukhari, Bismillahirrahmanirrahim. Hadhihi faridatu zakah allati faradallahu ala nabihi. Maka ini adalah faridah, kewajiban-kewajiban zakat yang diputuskan oleh Allah dan diperintahkan kepada nabinya dan kepada kaum muslimin untuk membayarnya. Maka poin pendalilannya ditulis Bismillahirrahmanirrahim, mengikuti dari Abu Bakar yang merupakan khulafa ar-rasyidin. Dan mengikuti sunnah khulafa ar-rasyidin itu sangat dianjurkan, sesuai hadis yang datang dari Irbad ibn Sariyah, yang datang hadis ini dari berbagai jalan menjadi sahih li ghairi. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid. Yang maknanya, ikutilah dari sunnah-sunnahku, kata Nabi, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dan Abu Bakar dari khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka selesai dari pembahasan Bismillahirrahmanirrahim. Dari dalil-dalil yang kami sebutkan tadi, menjadi alasan bagi Syekhul Islam Ibn Taimiyah memulai kitab pantun ini dengan Bismillahirrahmanirrahim dari perkara-perkara yang kami sebutkan tadi. Kemudian jika dikatakan kepada kita, tadi Ustaz menyebutkan dari berbagai segi mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Sulaiman, mengikuti khulafa ar-rasyidin, kenapa tadi Ustaz tidak menyebutkan hadis yang lebih mudah dan hadis yang jelas pendalilannya? Apa itu? Hadis kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalah fahuwa aqta au abtar. Maknanya hadis yang ma'ruf, segala perkara dari kebaikan seperti menulis kitab, berdakwah, berpidato, berceramah, yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka dia aqta au abtar, terputus dari barokah kebaikan. Kenapa tidak berdalil dengan hadis ini? Hadis ini jelas. Bisa kita sebutkan Imam Ibn Taimiyah memulai di syairnya dengan Bismillahirrahmanirrahim karena takut hadis ini. Setiap perkara yang baik yang tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim akan terputus dari kebaikan dan kebarokahan. Kita jawab, hadis itu jika sahih tentu kita akan menyebutkannya. Namun hadis itu dhaifun jiddan. Diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dan juga oleh As-Subki, yang mana semuanya bertumbuh kepada Ahmad ibnu Muhammad yang ma'ruf dengan Ibnul Jindi, yang mana disebutkan oleh Al-Azhari la syai', dan disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di Tarikh Baghdad bahwa dia di kepalanya manhajnya buruk dan hafalannya buruk. Manhajnya adalah manhaj seorang Syiah dan hafalannya buruk sampai disebutkan oleh Al-Azhari laisa bisyai'. Maka hadis ini dhaifun jiddan, juga didhaifkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Irwaul Ghalil di hadis-hadis awal, di mujallad yang pertama, di hadis nomor pertama atau yang kedua dan seterusnya. Maka kita katakan hadis ini dhaif sehingga kita tidak berdalil dengannya. Maka dengan ini alhamdulillah selesai dari ucapan penulis Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk kepada syair yang pertama. Silakan dibaca. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Maka ya sa'ili, kita masuk sedikit kepada i'rab agar lebih mudah menerjemahkan. Ya, apa makna ya? Harfun nida, panggilan. Kalau bahasa Indonesianya hey atau wahai.
Lebih panjang lagi, hai, wahai. In English juga sama, hey you dan sebagainya. Maka di sini ya, wahai. Dan dia adalah harfun nida, huruf untuk memanggil seperti hai, wahai. Ya sa'ili, maka as-sa'il di sini ismun fa'il dan dia munada mudhaf yang mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah li ajli dukhul ya al-mutakallim. Maknanya ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku, ya sa'ili an madhabi wa aqidati, yang menanyakan tentang madhabku dan akidahku. Berarti ini makna dari syair yang pertama, ya sa'ili, wahai orang-orang yang bertanya kepadaku. Pertanyaan tentang apa? An madhabi, dari madhabku, wa akidati, dan dari akidahku. Maka dari syair yang pertama ini, yang di alinea yang pertama, belum semuanya, karena semuanya nanti ditambah dengan ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, maka cukup dari yang pertama ini saja dulu. Ya sa'ili, wahai orang yang bertanya kepadaku, an madhabi wa akidati, dari madhabku dan akidahku. Di sini juga menunjukkan bahwa asbab kitabati hadha syair, dari penulisan pantun ini, sebabnya adalah pertanyaan kaum muslimin kepada Syekhul Islam. Maka di sini menunjukkan Syekhul Islam mempunyai ilmu yang mumpuni tentang akidah ahli sunnah. Di sini, di syair ini dia mengatakan, ya sa'ili an madhabi wa akidati, maka wahai orang yang menanyakan kepadaku tentang akidahku dan jalanku dalam manhajku, itu maknanya. Maka ini menunjukkan penulisan dari syair ini, asbabul kitabah, sebab dari penulisannya adalah pertanyaan. Dan kasus seperti ini sama seperti yang baru kita pelajari di Ponpes Mukbil Al-Wadi'i di pertemuan pertama tentang kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Telah kami sebutkan juga tadi, dengan datangnya orang-orang qudah, orang-orang berilmu, para hakim dari Wasit, yang meminta conclusion, summary, intisari dari akidah Ahlussunnah, kau tulis untuk kami agar kami hafal dan kami sebarkan dan kami amalkan bagi daerah kami di Wasit. Akhirnya oleh Imam Ibn Taimiyah tunggu sebentar, ba'dal asr, setelah salat asr dia tulis dari kepalanya, dari hatinya, apa yang dia hafal dari Al-Quran semuanya dan hadis. Maka jadilah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang kita pelajari di Ponpes Mukbil Al-Wadi'i di Darmasraya. Maka kitab itu sama kasusnya seperti syair ini, ditulis dikarenakan pertanyaan-pertanyaan. Maka subhanallah, jika Allah menginginkan barokah kepada seorang penulis kitab dan kepada kitab tersebut, maka Allah akan menjadikannya hidup sepanjang masa. Imam Ibn Taimiyah telah meninggal di tahun 700 Hijriah. Antara kita dengan beliau 740 tahun lebih. Namun kitabnya ada di depan kita seperti yang ada di depan bapak-bapak Lamiyah Syekhul Islam, dan kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah juga ada, dan kitabnya yang ma'ruf Majmu' Al-Fatawa juga ada, dan kitab-kitab yang lain, Al-Ubudiyah, Iqtida' Shiratal Mustaqim, dan banyak lagi karya beliau. Maka Allah jika memberikan barokah, Allah jadikan orang ini menulis dengan penuh keikhlasan, dan dari keikhlasan itu akanlah menjadi kitab yang terus mengalirkan pahala. Bagaimana mengalirkan pahala? Di saat kita sekarang membaca kitab beliau, semuanya kembali pahalanya kepada saham Imam Ibn Taimiyah.
Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, "Inna ibna Adam idam mata in qata'a amaluhu illa bi ihda salah." Sungguhnya Bani Adam jika meninggal tidak pernah lagi untuk bisa salat, tidak bisa berdakwah, tidak bisa berpuasa dan seterusnya, terputus amalan-amalan kebaikannya kecuali 3 perkara. Di antaranya ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang ada pada dia yang diambil faedahnya oleh manusia. Seperti sekarang, beliau meninggal, jasadnya sudah dengan kita beda 700 tahun lebih, namun kitabnya, ilmunya terus mengalir. Maka kita di masjid ini membaca kitab ini, dan nanti di pondok pesantren Darmasraya membaca Aqidah Al-Wasithiyah. Itu yang kita pelajari. Belum ustaz yang lain, belum syekh yang lain di Saudi, di Yaman membuka kajian ini, maka semuanya mengalir kepada saham pahala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, jika antum melihat kitab ini sangat sederhana, namun jika Allah memberikan keberkahan kepadanya, kitab ini dipelajari now, sekarang, and forever, dan yang akan datang sampai the next generation, mendekati hari kiamat, the doomsday, the end of the world, hari kiamat, akan terus dibaca kitab-kitab ini. Poin pendalilannya, cambuk bagi kita, ikhlaskan niat dalam menulis kitab, dalam berdakwah. Bisa jadi seseorang dalam berdakwah hanya 1 dalil, hanya 2 dalil dalam majelis waktu makan. Hei kamu, dalilnya bla 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 bla, selesai. Namun masuk ke relung hati orang itu dan mendapatkan hidayah. Dan di sana ada dai-dai sejuta umat yang berkoar-koar bla 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 bla. Semua orang yang hadir ribuan. Namun jika Allah tidak menginginkan, maka akan hilang di majelis dengan canda tawa. Semuanya dikocok perut oleh ustaz tersebut. Maka pulang dari kajian tidak ada. Taunya wah, gaspol, ngakak kita. Itu yang keluar dari pelajaran. Iya, ngakak kita. Perut kita sampai sakit. Itu Pak bla bla bla, Pak Gubernur, Pak, semuanya dibuat ketawa. Itu faedahnya. Mendatangkan dai sejuta umat yang 1 kali ngisi 30 juta. Itu keluar uang umat untuk mengocok perut saja. Kalau mau mengocok perut mudah, minum susu zabadi atau yogurt yang banyak, sudah dikocok perutnya, tinggal ke WC. Al-muhim, beda taksi, beda dari natijah, dari mendatangkan para alim ulama yang berilmu dengan mereka para joker, para pengocok perut. Allahul musta'an. Kembali kepada permasalahan, maka bisa jadi seseorang jika karena keikhlasannya dia menulis kitab hanya 1 lembar seperti itu, namun hidup terus sampai akhir zaman, seperti kita sekarang mempelajarinya. Jadi kesimpulannya, apa yang menyebabkan Imam Ibnu Taimiyah bisa seperti itu? Pertama, karena keilmuannya, dan itu tidak mudah dan tidak instan seperti kopi instan yang ada pada kalian, tinggal diseduh dengan air panas 80 derajat, kemudian dicampur sedikit, sudah jadi. Maka ingin menjadi alim seperti Imam Ibnu Taimiyah, tidak menjadi dai instan. Belajar di Indonesia beberapa tahun langsung ke Yaman, belum fasih, belum pokoknya upgrade ke Yaman. Di Yaman akan menjadi bengal, tidak paham apa-apa, pulang jadi ulama instan misalnya. Tidak. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belajar dari semenjak kecil, hafal Al-Quran dari semenjak kecil. Itu yang pertama, karena ilmunya, dan yang kedua karena keikhlasannya. Maka di sini pun cambuk bagi kita para dai. Jika kalian ingin barokah dari dakwahnya, kitab-kitab kalian diberkahi, terus mengalir sampai akhir zaman, maka ikhlaskan dalam dakwah kalian. Bisa jadi seseorang berdakwah di YouTube dalam keadaan short 1 menit, namun di saat didengar oleh manusia, maka menyebabkan manusia hidayah. Berbeda dengan dai-dai kocak, dai-dai joker. Mungkin di shortcut mereka
Orang mendengarnya ketawa. Ya ibu-ibu, ya bapak-bapak. 1 menit membuat orang ketawa di short videonya, tidak ada faedah. Padahal dia dai kondang 1 juta umat. Namun dai ilallah 1 menit membuat didengar dalil dari Al-Quran 1 menit atau dari hadis, membuat orang mendapatkan hidayah. Tidak mesti maknanya mendapatkan hidayah masuk kepada Islam, tapi dia seorang muslim namun menjadi lebih takut kepada Allah dan bertaubat dari dosa-dosanya. Maka kembali kepada ucapan penulis, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati. Maknanya di sini penulis memanggil dari orang yang bertanya padanya. Ya sa'ili, wahai penulis, dari wahai yang bertanya dari tulisan ini. Maka di sini tadi kami sebutkan menjadi pendalilan bahwa syair ini ditulis dari sebab pertanyaan. Dan juga dari ucapan ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, wahai orang yang bertanya tentang madhabku dan akidahku. Di sini penulis memanggil orang yang bertanya. Ini menjadi pendalilan ihtimam bahwa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memperhatikan orang yang bertanya kepadanya, sehingga dia menyebutkan pertanyaan di sini. Dan permasalahan bertanya kepada alim ulama itu adalah ibadah. Jika seseorang tidak mengetahui dari hukum Islam, maka kemudian dia bertanya, maka itu adalah ibadah. Karena sesuai dengan perintah Allah di dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada ahli dzikr, ahlul ilm, jika kalian tidak mengetahui perkara dalam agama kalian. Maka dari sini tergerak hati orang-orang yang bertanya kepada Syekhul Islam untuk dibuatkan rumusan manhaj ahli sunnah wal jamaah, akidah ahli sunnah wal jamaah, yang akhirnya ditulislah Lamiyah Syekhul Islam ini. Maka dulu Nabi Muhammad SAW juga sangat memperhatikan orang-orang yang meminta fatwa darinya dan bertanya darinya. Dan dicari oleh Nabi mana tadi yang bertanya, jika dia sibuk untuk menjawab. Maka telah datang hadis seperti ini, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di hadis tentang permasalahan membayar kafarah bagi mereka orang-orang yang berhubungan intim di siang Ramadan. Maka berhubungan intim di siang Ramadan haram. Maka di hadis Abi Hurairah disebutkan seseorang datang kepada Nabi dan meminta fatwa, dan dalam keadaan kehancuran datang kepada Nabi berkata, halaktu ya Rasulullah, hancur aku, terbakar aku ya Rasulullah. Maka Nabi dengan penuh perhatian kepada umatnya, kepada muridnya, Madabi, apa yang terjadi denganmu sampai keadaanmu bagaikan kebakaran? Halaktu ya Rasulullah, hancur aku, terbakar aku. Apa? Jama'tu ahli fi nahari Ramadan. Maka aku mendatangi istriku di siang Ramadan. Ini menunjukkan bahwa dia telah mengetahui hukumnya, tidak boleh. Dan juga di sini menunjukkan bahwa dia telah melaksanakan perbuatan dosa besar tersebut. Maka dia mengatakan, hancur aku ya Rasulullah. Kemudian Nabi pada saat itu menanyakan dari beberapa perkara. Hal tastate antasuma syahrin mutatabi'in, maka kamu sekarang mau mencari jalan keluar dari dosa-dosa kamu itu membayar kafarah? Iya ya Rasulullah. Mampu kamu untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut, gantinya Ramadan 1 bulan berturut-turut, dibayar 2 bulan berturut-turut. Maka dikatakan la astati, tidak mampu. Puasa Ramadan yang 1 bulan saja dilanggar, maka bagaimana 2 bulan? Maka dengan terus terang mengatakan, tidak mampu ya Rasulullah. Puasa Ramadan yang 1 bulan aja aku masuk
dengan istriku di siang Ramadan, tidak bisa sabar. Bagaimana sekarang membayarnya dengan 2 bulan berturut-turut? Akhirnya, i'tiqu raqabah. Apakah kamu mempunyai budak untuk dibebaskan? Tidak ada. Ya sudah, kalau begitu 2 mendapat udzur dari Nabi. Nabi yang penuh rahmat, Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad tidak mencari-cari yang susah untuk orang yang ingin melebur dosanya. Maka kalau begitu, ya sudah, it'im sittina miskinan. Maka kamu memberikan makan kepada 60 fakir. Apa orang ini bilang, ya Rasulullah, ana afqarun nas. Aku orang yang fakir, miskin. Untuk makan kita dengan istri kita pun gak ada. Bagaimana ngasih 60 fakir miskin? Ingin menghancurkan dosa yang ada padanya, ingin menggugurkan kafarah dari dosa yang ada. Maka Nabi, apa yang harus diperbuat? Orang ini tidak bisa memberikan kafarah dari 3 perkara. Puasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa. Membebaskan budak, tidak punya budak. Dan yang ketiga, memberikan makan 60 orang miskin karena 2 bulan. 30 tambah 30, 60. Tidak mampu untuk cari makan dirinya saja susah dengan istrinya. Maka lihat rahmatnya Nabi kita. Akhirnya Nabi masuk ke dalam. Apa yang diperbuat untuknya? Kemudian datang dari kelompok Ansor memberikan sedekah kepada Nabi. Maka di sini lihat bagaimana dakwah di zaman itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling membantu dalam dakwah. Maka Nabi Muhammad yang mengajar tanpa SPP, tanpa uang makan, tidak dikasih apa-apa. Maka orang-orang Ansor memberikan tamr untuk makan Nabi dan istrinya dan seterusnya. Ini ta'awun. Maka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah, berbantu-bantulah kalian dalam kebaikan. Maka akhirnya datang orang Ansor membawa sekeranjang tamr, diberikan kepada Nabi. Intinya untuk sedekah, mungkin untuk makan Nabi, karena Nabi juga manusia. Berdakwah butuh makan, butuh power, butuh tenaga, butuh minum. Bismillah, kan bisa minum tuh. Maka akhirnya setelah Nabi menerima bingkisan dari orang Ansor yang berupa tamar 1 keranjang, dia berpikir, ini dia jalan keluar. Subhanallah. Dia berpikir, ini umatku dalam keadaan pendosa. Lihat bagaimana pendosa yang datang kepada Nabi dirahmati oleh Nabi, oleh sahibus syariat, dan oleh Allah Jalla wa'ala. Ingin dosanya itu diampuni. Maka akhirnya Nabi setelah selesai dengan kelompok Al-Ansar yang memberikan hadiah, maka poin pendalilannya dicarilah oleh Nabi. Dari sekerumunan orang tadi yang bertanya dan yang ada hajah kepada Nabi, dan para sahabat yang selalu duduk dan mencatat ilmu, dan ada Abi Hurairah